Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kusmawati. Saya dari kelas pendidikan ekonomi B Pagi. Saya ingin menjelaskan tentang implementasi pajak dalam model equilibrium dengan mata kuliah ekonomi publik dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Berikut adalah penjelasan saya. Menjelaskan tentang implementasi pajak terhadap komoditas. Yang pertama adalah pengertian implementasi. Secara sederhana, implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Brownie dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Berdasarkan pengertian di atas, kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, dan mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Implementasi apabila dihubungkan dengan pemungutan pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengatur kumpulan jalannya proses pemungutan pajak yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Pajak memiliki peran penting dalam tata kelola negara. Oleh karena itu, implementasi pemungutan pajak pada TPKS yang baik dapat diperlukan untuk mengefektivitaskan penerimaan negara. Selanjutnya adalah implementasi pajak terhadap pendapatan rakyat. Menurut Pak Rahmat Sumitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving, yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Fungsi anggaran bagi pajak adalah sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak pada kas negara yang bertujuan untuk membangun infrastruktur, menggaji pegawai negeri, polisi, tentara, membayar hutang negara, dan pengeluaran negara lainnya. Yang selanjutnya ada faktor produksi secara parsial. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang atau jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Namun, pada perkembangannya, faktor sumber daya alam diperluas dengan cakupannya menjadi seluruh benda berwujud, baik langsung di alam maupun tidak, yang digunakan oleh perusahaan yang kemudian disebut sebagai faktor fisik. Selain itu, beberapa ahli juga menganggap sumber daya informasi sebagai sebuah faktor produksi, yang mengingat semakin pentingnya peran informasi pada era globalisasi. Ini secara total saat ini ada 5 hal yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya fisik, kewirausahaan, dan sumber daya informasi. Ini adalah desain pajak horizontal equity. Horizontal equity atau keadilan horizontal dalam perspektif pajak mengandung makna untuk wajib pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama, namun harus dikenakan jumlah pajak yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilannya. Prinsip ini mengabaikan potensi perbedaan pengeluaran dari masing-masing rumah tangga. Dengan adanya sistem perpajakan yang adil diharapkan dapat meningkatkan voluntary compliance wajib pajak. Semakin tinggi voluntary compliance wajib pajak, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang terdaftar dan aktif melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Perwujudan dari kewajiban dan peran serta seluruh warga negara sebagai wajib pajak aktif secara langsung dapat membantu membiayai negara dalam pembangunan nasional dan mendorong kemandirian bangsa. Selanjutnya adalah biaya dalam menjalankan sistem pajak. Pajak merupakan salah satu kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan negara, sehingga wajib pajak sebagai rakyat juga berkontribusi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemasukan negara ini tentu bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Banyak hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya merupakan biaya kepatuhan pajak atau disebut dengan tax compliance cost. Biaya kepatuhan pajak merupakan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar pajak kepada negara. Semakin besar biaya
kepatuhan pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Biaya langsung atau direct money cost merupakan biaya atau beban yang dikeluarkan oleh wajib pajak dapat diukur dengan nilai nominal. Ketika wajib pajak mengeluarkan uang untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, maka uang yang dikeluarkan tersebut menjadi direct money cost. Beberapa contoh lainnya adalah pembayaran akuntan, konsultan pajak, biaya kendaraan untuk ke kantor perpajakan, biaya penggunaan aplikasi dari penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Itu adalah biaya dalam menjalankan sistem pajak. Yang selanjutnya adalah tax avoidance. Tax avoidance merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Pada dasarnya, tax avoidance ini merupakan sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara, khususnya di Indonesia. Menurut ahli James Kessler, tax avoidance ini dibagi menjadi dua, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. Penghindaran pajak yang diperbolehkan ini mempunyai tujuan yang baik, bukan digunakan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu. Sedangkan sebaliknya, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan mempunyai tujuan yang tidak baik, bermaksud untuk melakukan penghindaran pajak dan melakukan transaksi palsu. Selanjutnya adalah tax evasion. Sedangkan tax evasion adalah suatu pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Bahkan beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang ilegal. Sebagai contoh, dalam kasus penggelapan pajak yang sudah lumrah dilakukan adalah misalnya wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya kepada SPT, membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurangan dalam penghasilan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, serta memperbesar biaya dengan cara fiktif. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.